Putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres seolah meruntuhkan sendi-sendi demokrasi. Putusan lembaga yang dipimpin adik ipar Presiden Jokowi itu seolah memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi Cawapres Prabowo. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres 2024 pada 16 Oktober lalu, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai kontroversial soal batas usia Capres dan Cawapres. Dalam putusan nomor 90 tahun 2023 itu, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dalam perkara ini, 4 dari 9 hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion, salah satunya Hakim Saldi Isra. Dalam dissentingnya, Saldi mengungkapkan peristiwa aneh yang luar biasa dan jauh dari batas penalaran yang wajar dalam putusan tersebut. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres itu tak ayal memantik amarah publik, lantaran dinilai syarat akan konflik kepentingan. Bagaimana tidak, putusan lembaga yang dipimpin adik ipar Presiden Joko Widodo itu seolah memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi Cawapres Prabowo. Sejumlah elemen masyarakat pun beramai-ramai membuat laporan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada 24 Oktober MK pun akhirnya memutuskan membentuk Majelis Kehormatan MK atau MKMK dan melantik 3 anggota dengan Jimli Asyidiki sebagai ketuanya. Setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan fakta-fakta, pada 7 November MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar etik berat lantaran terlibat konflik kepentingan dalam putusan MK soal syarat minimal usia Capres dan Cawapres. Dalam amar putusannya, Ketua MKMK Jimli Asyidiki pun menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi seolah menjadi obat penawar sesaat atas amarah dan kekecewaan publik. Pasalnya, fakta Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat secara moral dan politik telah pula menjadi bukti bahwa putusan 90 bukan demi keadilan, melainkan demi memupuk kekuasaan. Secara moral dan politik, putusan soal batas usia Capres-Cawapres 2024 pun dinilai telah kehilangan legitimasi. Pada hari Rabu tanggal 27 November 2023, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar deklarasi kampanye Pemilu Damai 2024. Deklarasi damai ini membuka rangkaian kampanye Pemilu 2024 oleh 3 pasangan calon di Pilpres 2024. Usai pembacaan deklarasi, 3 paslon Pilpres dan seluruh parpol beserta pemilu menandatangani dokumen deklarasi. Ketua KPU RI Hasyim Asyari meyakini seluruh peserta pemilu akan berkontestasi secara sehat, karena menurutnya yang saat ini bersaing nantinya akan kembali bersama di pemerintahan maupun di parlemen.
calon wakil presiden untuk menandatangani deklarasi. Selain deklarasi damai di KPU, 3 pasangan calon presiden di Pilpres 2024 juga menandatangani deklarasi kampanye damai tertib dan taat hukum yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu bersama kepolisian dan kejaksaan. Namun sayangnya deklarasi pemilu damai ini seakan tak berarti karena banyak dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi. Mereka bersiap-siap bersama-sama untuk mengawasi. Mulai dari dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara, seperti pada acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Intimidasi terhadap mahasiswa dan aktivis yang melayangkan kritik terhadap pemerintah. Sampai perusakan alat peraga kampanye salah satu pasangan capres dan cawapres. Bahkan belum lama masa kampanye dimulai, Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan sudah ada 777 dugaan pelanggaran tahapan pemilu yang berproses di Bawaslu. Pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah perusakan alat peraga kampanye. Masa kampanye Pilpres masih panjang, hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye ini diharapkan tidak ada perpecahan dan tentunya harus netral. Dalam 8 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo kerap mengganti dan memindahkan posisi menteri. Selama 2 periode kepemimpinannya sejak tahun 2014, Jokowi telah 11 kali melakukan reshuffle. Di tahun 2023 saja, Jokowi sudah 3 kali merombak kabinetnya. Uniknya sebagian besar reshuffle kabinet Jokowi dilakukan pada hari Rabu. Seperti reshuffle terakhir yang juga dilakukan pada hari Rabu 25 Oktober 2023. Pada reshuffle kali ini, Jokowi melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo yang menjadi tersangka kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Di tanggal 17 Juli 2023, Jokowi melakukan perubahan kecil pada kabinetnya. Ia melantik Budi Aris Setiadi, mantan pimpinan Relawan Projo, sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi menggantikan Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi 4G BTS Bakti Kominfo. Dan reshuffle lainnya di tahun 2023 terjadi tanggal 3 April saat Jokowi mengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dengan Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Sebelumnya Zainuddin Amali mengundurkan diri sebagai Menpora setelah terpilih sebagai Waketum PSSI. Tidak hanya melantik sejumlah menteri, di akhir tahun 2023, tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 November, Presiden Joko Widodo juga melantik Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Padahal Agus Subianto saat itu baru 1 bulan menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Dudung Abdurrahman. Agus Subianto memang bukan sosok baru di karir politik Jokowi. Jenderal Agus tercatat pernah menjabat sebagai Dandim Solo ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo tahun 2009. Jadi program saya akan melanjutkan program yang sudah dilaksanakan oleh Panglima TNI sebelumnya. Ya. Jadi sesuai visi dan misi saya, TNI yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Walaupun telah melakukan berbagai perombakan dan melantik sejumlah pejabat baru, di penghujung tahun 2023, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi justru turun. Menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini berada di angka 75,8%. Menurun jika dibandingkan bulan Juli 2023 yang menyentuh angka 81%. Terkait hasil survei ini, Jokowi mengatakan akan terus melakukan evaluasi dan memperbaiki kualitas pemerintahan di masa kepemimpinannya yang tidak akan lama lagi berakhir.
Ya, itu tadi kaleidoskop ataupun juga kilas balik sepanjang tahun 2023, baik dari politik ya, perpolitikan Indonesia yang memang saat ini menjadi sorotan begitu Ayah. Iya, khususnya di era pemerintahan Pak Joko Widodo ya, tapi kalau kita lihat juga ada banyak sekali positif dan juga negatif impact dari era pemerintahan, tapi juga kalau kita bisa lihat dari sisi positifnya juga banyak sekali perkembangan yang dilakukan untuk Indonesia ya. Betul, dan kita akan lihat siapa nantinya penerus Presiden Joko Widodo setelah ini di tahun 2024 pada 14 Februari mendatang.